eyes, you look away when you pretend not to care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan Be Smart. Oke, kali ini kami akan membahas materi tentang volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X. Langsung saja kita masuk ke contoh, yang mana pada contoh ini kita diminta untuk menentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi garis Y sama dengan 6 kurang 2X, sumbu X dan sumbu Y, jika diputar mengelilingi sumbu X. Jadi, pada soal ini kita diminta untuk menentukan volume benda putar yang diputar mengelilingi sumbu X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalau kita diminta untuk menentukan volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X, maka dapat kita cari dengan rumusnya itu adalah volume sama dengan V, kita kalikan dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A, Y kuadrat dx. Jadi, langkah-langkah penyelesaian pada soal ini terlebih dahulu kita tuliskan yang diketahuinya, yang mana pada soal kan diketahui garis Y sama dengan 6 kurang 2X. Kemudian setelah itu langkah-langkahnya kita harus menentukan yang pertama kali adalah batas atas dan batas bawah. Nah, bagaimana cara kita menentukan batas atas dan batas bawah? Untuk menentukan batas atas dan batas bawah, kita dapat melihatnya pada grafik. Jadi, kalau seandainya kita ingin melihat di grafik, tentunya kita harus menentukan titik-titik koordinatnya. Jadi, dalam menentukan titik koordinat, di sini kita misalkan X sama dengan 0. Kalau seandainya X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6 kurang 2X. Jadi kita ganti nilai X-nya menjadi 0. Y sama dengan 6 kurang 2X. Maaf, 2 dikalikan dengan X-nya adalah 0. Y sama dengan 6 dikurang 2 kali 0 adalah 0. Y sama dengan 6 kurang 0 adalah 6. Sehingga kita peroleh titik koordinatnya adalah 0,6. X-nya 0, Y-nya adalah 6. Kemudian, kita misalkan lagi Y sama dengan 0. Maka, kita dapatkan Y sama dengan 6 kurang 2X. Jadi, kita ganti Y-nya adalah 0 sama dengan 6 kurang 2X. Min 2X kita pindah ruaskan menjadi positif 2X sama dengan 6. Kalau X saja sama dengan 6 bagi 2. X sama dengan 3. Sehingga kita peroleh titik koordinatnya adalah 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Kemudian, barulah kita dapat membentuk grafik. Grafiknya kita anggap seperti ini. Kita anggap untuk Y-nya kan kita peroleh 6. Sini 6, kita misalkan sini 6. Dan X-nya adalah 3. Kita anggap sini 3. Maka kita hubungkan. Sehingga kita peroleh untuk daerah arsirannya di sini. Ini untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, dia mengelilingi sumbu X. Maka ini dia berputar di sini. Dia berputar terhadap sumbu X. Sini dia berputar terhadap sumbu X. Kemudian, maaf, di sini sebenarnya ada 0, sini titik 0. Kemudian, barulah di sini di grafik kita akan menentukan batas atas dan batas bawahnya. Bagaimana cara kita menentukan batas atas dan batas bawahnya? Karena dia di sumbu X, jadi kita hanya terfokuskan pada sumbu X saja. Kalau dia di sumbu X, maka di sini kita langsung menebak nih, untuk batas atasnya adalah 3 dan batas bawahnya adalah 0. Atau bisa juga dengan cara cepatnya, yaitu kalau dia di sumbu X, saya tulis di sini untuk catatannya, untuk cara cepat. Kalau dia di sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Ingat, kalau dia diputar terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi di sini bisa sebenarnya, di sini kita bisa langsung menebak untuk batas atas dan batas bawah dari soal ini. Karena dia sumbu X, maka Y sama dengan 0. Lihat di sini Y sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 3. Sehingga kita peroleh untuk titiknya adalah 3,0. X-nya 3, Y-nya
0. Sehingga di sini ini menunjukkan untuk batas atasnya 3 dan batas bawahnya 0. Atau bisa juga kita menggunakan cara ini juga bisa, atau cara dari kita peroleh dari grafik juga bisa. Jadi setelah kita mendapatkan batas atas dan batas bawahnya, barulah kita masuk ke rumusnya. Rumusnya itu adalah volume sama dengan V dikalikan dengan integral batas atasnya B, batas bawahnya adalah A, Y kuadrat dx sama dengan V integral batas atasnya kita peroleh 3. Batas atas selalu yang tinggi nilainya, yang paling besar 3, batas bawahnya adalah 0. Kemudian Y-nya adalah 6 kurang 2x dikuadratkan dx sama dengan V integral 3, 0. 6 kuadrat adalah 36. 6 kali 2, 6 kita kalikan dengan min 2x kali 2 adalah min 24x. Kemudian min 2x dikuadratkan adalah positif 4x kuadrat dx. Kemudian barulah kita mencari integralnya. Integral dari 36 adalah 36x. Kita kurangkan dengan integral dari 24x adalah 24 per 2x kuadrat ditambahkan dengan 4 per 3x pangkat 3. Batas atasnya 3, batas bawahnya 0. Kemudian setelah itu barulah kita ganti nilai x-nya 3 dan 0. Untuk mengganti nilai x-nya 3 dan 0, yang terlebih dahulu kita masukkan adalah yang paling tinggi, yang paling besar nilainya. 36, x-nya kita ganti jadi 3 kurang 24 bagi 2, langsung saja di sini 24 bagi 2 adalah 12, x-nya adalah 3 dikuadratkan tambah 4 per 3, x-nya adalah 3 pangkat 3. Kemudian kalau seandainya kita ketemu soal seperti ini masuk ke integral substitusi kalau tidak salah, maka kita kurangkan dengan 36, x-nya kali 0 kurang 12, x-nya adalah 0 kuadrat tambah dengan 4 per 3, x-nya adalah 0 pangkat 3. Barulah kita selesaikan V. 36 kali 3 adalah 36, 18, 39, 108 kurang 12, 3 kuadrat adalah 9. Kita tambahkan dengan 4 per 3, 3 pangkat 3 adalah 27. Kita kurangkan, ini hasilnya adalah 0. Sama dengan V 108 kurang 12 kali 9, 9 kali 2 adalah 18, 9 kali 1 berarti 108. Kita tambahkan dengan 27 bagi 3 adalah 9, berarti 4 kali 9 36. Sama dengan V 108 kurang 108, 0 tambah 36 adalah 36. Maka jawabannya adalah 36 V. Sehingga volume benda putar yang apabila di daerah yang dibatasi garis Y sama dengan 6 kurang 2X adalah 36 V. Jadi di sini perlu saya tekankan kepada teman-teman semua untuk mencari, kalau seandainya kita dalam menentukan volume benda putar, baik itu diputar terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y, yang kita lihat itu adalah batas atas dan batas bawahnya. Jadi teman-teman dapat menggunakan cara cepatnya. Kalau seandainya sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Dapat kita jadi langsung saja di sini, kalau Y sama dengan 0, maka dapatkan X-nya sama dengan 3. Jadi di sini kita langsung menebak bahwa untuk batas atas dan batas bawahnya, batas atas 3 dan batas bawah 0. Atau bisa juga teman-teman menggunakan melihat untuk batas atas dan batas bawahnya pada grafik. Jadi terserah teman-teman saja yang mana yang teman-teman rasa itu lebih mudah. Kemudian kalau bagaimana dengan terhadap sumbu Y, nantikan video selanjutnya. Jadi sampai di sini saja. Kalau seandainya ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kemudian apabila ada teman-teman yang kurang paham, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.